Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa shihah wal afiyah wa an'ama alaina bihadza surur famal hana wal hudur fa subhanahu wa ta'ala min ilahin fa allafa bainal qulub wa wassala bainal muhibbal mahbub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwai wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd, iktifan waktu soron pada malam diskusi kitab fikih ini kami diminta oleh sebagian teman-teman untuk menjelaskan tentang fida, ya, zikir fida. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada tahun 1430 Hijriah 12 Rajab berketepatan dengan 5 Juli 2009, kami dan teman-teman Ustadz Abu Sari dan semuanya, dan sekarang Ustadz Abu Sari lagi sakit, ya. Semoga beliau diberi kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Diberi tugas oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an untuk menyusun tentang zikir fida dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Meskipun banyak kekurangan dari tulisan ini, dan tentunya Hadratus Syekh berharap pada santri-santri Al-Fitrah, ya, khudama kita semua yang berkhidmah di Al-Fitrah ini untuk bisa produktif. Sebelum kitab ini, sebelum risalah, ya, risalah kitab kecil tulisan ringan, ada risalah namanya Almat La ilaha illallah, ya. Risalah diniyah pertama, ini seharusnya diberi tulisan risalah diniyah yang kedua, sehingga nanti berkelanjutan gitu, ya. Dilanjutkan oleh, ya, siapa saja yang berkhidmah di Al-Fitrah ini, tidak berhenti di saya Ustadz Abu, tentunya tidak, dilanjutkan oleh teman-teman semua untuk produktif. Jadi produktif untuk gemar membaca, gemar menulis, karena bagaimanapun juga konstruksi, ya, pondasi dari setiap adab, setiap akhlak, setiap makom ini tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bisa menuntun, membimbing sehingga sampai pada tataran yakin. Yang kedua, dengan ilmu yang sampai pada tataran yakin tadi itu akan secara sunatullah, ya, cara sistem yang diterapkan oleh Allah di dunia ini, maka akan ada konsekuensi ahwal. Setelah orang itu tahu, menjadi ilmu, menjadi suatu yang kuat, ya, diimani dan yakin, akhirnya akan konsekuensinya ada
perilaku batin, perasaan batin, kesadaran dan sebagainya. Dan akhirnya akan membuahkan konstruksi yang ketiga, elemen konstruksi yang ketiga, yaitu fi'lu ataupun amal perbuatan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita melakukan kajian fikih sebagai peningkatan SDM, dan ini harus diramut bersama-sama ya. Jadi khidmah kita sebagai pendidik untuk meningkatkan SDM kita semua dengan berbagai cara. Di antaranya tekun membaca, tekun diskusi, tekun menulis dan seterusnya. Alhamdulillah kajian Turos MKPI kita untuk asatid malam Kamis itu kalau bisa ikut ya. Tentang Muntakhobat karya beliau yang perlu untuk kita kaji terus. Karena dengan kita mengkaji, yang dorongannya tentunya adalah mahabbah kita, cinta kita kepada Hadratus Syekh, dengan membaca karya beliau, dengan mentelaah karya beliau, sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh Hadratus Syekh dalam Muntakhobat sendiri, at-tafaqquh fiddin jundun azimun. Mempelajari, mendalami ilmu agama, ini adalah merupakan pasukan yang sangat besar sekali. Jadi kami mohon kepada teman-teman kesadarannya ya. Diskusi-diskusi semacam ini malam Kamis ya. Ini terus ditingkatkan. Dan alhamdulillah di Ma'had Ali itu ada semacam lembaga kajian ya, yang diberi nama oleh teman-teman Al-Wajih. Al-Wajih itu gelarnya Hadratus Syekh dalam khusus itu ya. Al-Wajih Rojauna kan? Al-Wajih Rojaina atau Rojauna. Bisa semua ya. Itu juga nanti akan menggeluti, mentadwin, kodifikasikan tentang peninggalan-peninggalan dari Hadratus Syekh dalam bidang tuntunan dan bimbingan ya. Nah ini juga peranan dari teman-teman semua ini juga sangat penting ya. Artinya karya-karya semacam ini harus diteruskan terus oleh teman-teman ya. Kita diskusikan, kita rembukan ya, syukur-syukur di taseh. Dan ini alhamdulillah sudah dibaca oleh Hadratus Syekh ya radhiyallahu an. Ini sudah dibaca oleh beliau, karena ini sebelum khol ini harus sudah dicetak. Sebelum khol yang terakhir 2009 ya. Ini 5 Juli sudah selesai, proses 1 bulan, enggak ada 1 bulan mungkin ya, itu sudah selesai karena ini cetakan kecil. Ya, jadi itulah semangat Hadratus Syekh dalam masalah ilmiah, dalam masalah keilmuan ya, yang harus kita suri tauladani. Tentunya dalam masalah amaliyah, akhlakul karimah, adabul hasanah, ma'asirisaniyah, beliau sebagai suri tauladan ya. Baik, kembali kepada ini tentang zikir fida, ataupun nanti ketika ada pertanyaan tentang bab fikih dhoman juga tidak masalah ya. Karena juga kalau dikorelasikan hadis tadi dengan ini nanti juga ada titik temu yang sepintas kadang kontradiksi. Itu, tapi nanti ada titik temu kalau zaman perhatikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebetulnya apa yang ditulis ini ya arahan dari beliau ya. Jadi tidak murni hasil bacaan dari teman-teman, dari arahan dari beliau gitu. Lah itu ketelatenan Hadratus Syekh dalam menuntun kita semua dalam segala aspek ya, dalam masalah ilmiah pun sangat telaten sekali. Saya dan teman-teman yang bodoh ini begitu sabarnya beliau untuk mengarahkan, menuntunkan itu. Dan enggak 1 kali 2 kali. Jadi masuk kitab kecil ini ya,
untuk ditimbali beliau ini enggak 1 kali 2 kali. Bahkan setelah dicetak pun saya tetap ditimbali untuk didiskusikan, itu untuk suruh baca lagi, ya itu dan sebagainya. Itu jadi apa kita dididik jangan puas dengan apa yang sudah kita lakukan, tapi apa yang sudah kita lakukan itu sebagai bahan untuk evaluasi ya ke depan. Satu sisi yang lain ya kita syukuri bahwa semuanya itu bukan anugerah dari bukan kemampuan hasil kemampuan kita, tapi murni anugerahnya Allah Subhanahu wa taala ya, dengan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW dan berkahnya para guru. Ya, biasanya ya, umpama ada tugas, ini sekedar sharing ya untuk pengalaman kita. Ada tugas. Kok dari saya atau teman itu merasa wah ini sudah hebat ini itu ya. Itu pasti akan ditunjukkan kelemahan-kelemahannya itu. Jadi itu. Artinya apa? Tadi itu kita itu enggak boleh bangga dengan prestasi kita. Seharusnya apa? Ya dengan prestasi senang, tapi dilihat sebagai prestasi itu adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena murni jerih payah kita, bukan. Ya. Beliau sering nyampaikan ayat Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita manusia, alam semesta ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa ma ta'malun. Apa yang kita kerjakan ini juga makhluknya Allah. Termasuk kita berada di malam ini juga ciptaannya Allah, hakikatnya. Meskipun di dunia ini ya manusia diberi ikhtiar, diberi kemampuan, yang mana ikhtiar dan kemampuannya tetap dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus menjadi kesadaran batin kita. Baik, kembali ke sini tentang zikir fida ya, dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis sebagai muqaddimah yang harus dipahami ya. Syekh Sayyiduna Syekh Ibnu Athaillah ataupun pengsarahnya ya, Sayyiduna Syekh Ibnu Ajibah radhiyallahu an dalam Iqadul Himam menyampaikan tentang pasangan taat dan maksiat. Seorang itu kalau enggak taat kan maksiat. Lalu beliau mendefinisikan apa mahiyat ta'ah, apa ta'ah itu. Taat itu adalah ma yuwafiqu syariah, segala hal yang sesuai dengan syariat. Apa saja kalau sesuai dengan syariat itu namanya taat. Ya. Sehingga sebagai ilmuwan, sebagai asatid, santri Al-Fitrah yang dibekali dengan Ihkamul Ahkam, dengan Mahali, dengan Mizan Kubro, ini harapan beliau kan agar enggak picik, agar dalam masalah ilmiah tidak seperti mata kuda kan gitu kan, karena fikih itu kan pepek dan komplit kan gitu ya. Artinya apa? Di situ banyak ragam. Oleh karena itu muncullah kaidah sebagaimana dalam Bughyah al-amila madhabalah. Ini bukan berarti kok orang awam suruh berijtihad, enggak boleh taklid, bukan gitu ya. Al-amila madhabalah itu artinya ketika ada orang awam, masyarakat awam, perilakunya, kegiatannya, ibadahnya, aktivitasnya yang dilakukan kok sesuai dengan salah satu pendapat ulama, maka tidak boleh disalahkan. Itu maksudnya gitu. Ini. Adapun untuk diri kita itu ya semampu kita untuk mastatokna ya. Sesuai dengan kemampuan kita, tidak semaunya kita. Kembali kepada syariat, akan lebih menarik lagi dilihat dalam Tanwirul Qulub
karya Syekh Amin Al-Qurdi. Ya. Beliau adalah mursyid Thariqah Naqsabandiyah. Meskipun ayah beliau itu adalah mursyid Thariqah Qadiriyah. Ayah beliau menghendaki untuk Syekh Amin Al-Qurdi menjadi Qadiriyah, tapi Allah menghendaki yang lain. Itu misteri Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sehingga kita enggak boleh menyalahkan ya. Itu. Syariat menurut Syekh Amin Al-Qurdi adalah segala, pakai segala yang dipaham oleh para ulama dari nas-nas. Nas itu ketetapan-ketetapan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis ataupun yang tersirat dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu. Sehingga kadang satu ayat, satu hadis, perspektif ulama beda-beda. Contoh umpama dalam ubudiyah, wudu umpama ya. Dalam wudu. Rasulullah melakukan berkumur, mengisap air ke hidung, kan gitu kan, mencontohkan. Lah, ini sunnah Rasul, tradisi, sunnah itu tradisi. Kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terus menerus, itu maka dikatakan sunnah. Ya, ihkamul ahkam pakai kana biasanya kan gitu. Sigot lazimnya pakai kana. Menurut Imam Ahmad, ya sebelum ke mazhab kita, berkumur, menghisap air ke hidung. Ini adalah merupakan bagian kewajiban, ya, termasuk rukunnya wudu. Karena apa? Mulut dan hidung itu dianggap sebagai bagian dari wajah. Itu, sehingga diwajibkan. Itu. Lah Imam Syafi'i enggak. Karena mulut, ini kan sudut pandangnya beda kan? Mulut ini dalamnya hidung. Itu anggota batin dalam konteks wudu, ya kan? Itu kan. Kalau dalam konteks puasa, maksudnya dohir, ngemut permen asalkan nggak ditelan kan nggak batal kan, Syafi'i ya kan? Ya kan? Ke hidung ini kan juga kan nggak batal. Ini, lah, itu. Menurut Malikiyah nggak wajib, Hanafiyah nggak wajib. Ini perilaku yang satu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semuanya ini syariat, baik yang mengikuti jalurnya Imam Ahmad, jalurnya Imam Syafi'i, jalurnya Imam Malik, atau yang paling tertua Imamul Azam Abu Hanifah radhiyallahu anhum. Semuanya adalah Imam Azam semua ya, imam yang agung semua. Oleh karena itu Imam Sya'rani menggambarkan ya telapak tangan ini sebelum masuk ke sini ke dzikir fida, karena kan ini kekhasan dalam thariqah kan. Ini biar nanti paham. Laksana telapak tangan, lautan Al-Quran dan lautan hadis. Lah, apa-apa yang dipahami ini seperti jari-jari ini. Menurut Imam Abu Hanifah demikian. Dalam masalah tadi itu menurut Imam Malik demikian. Menurut Imam Syafi'i demikian. Imam Ahmad bin Hanbal demikian. Itu. Ya. Itu. Jadi lah semuanya ini jari-jari ini semuanya bersumber pada telapak. Itu. Semuanya ini syariat semua. Itu. Siapa yang sesuai, ya sudah jangan disalahkan kan itu. Salah satu dari pendapat para ulama. Itu saking luasnya syariat. Ya. Kembali ke masalah bidah. Ya. Kembali ke masalah bidah. Di sini mungkin filenya dibaca sudah dikirim kan? Itu ya. Ini beliau mengarahkan kepada kami untuk memberi mukadimah dengan
para masyayikh al-arifun billah min sadatina wa habaibina al-hadinal muhtadin radhiyallahu anhum telah menjelaskan dan mengamalkan zikir fida seperti yang kita lakukan di malam khol ya, malam Ahad ya, Sabtu malam Ahad. Ini tradisi, sudah menjadi tradisi itu yang dituntunkan, diamalkan, dijelaskan ya. Ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menebus, membebaskan, melepaskan, menyelamatkan dan mengamankan diri kita ya, mereka semua, lebih-lebih keluarga kita dari siksa api neraka. Itu. Lah. Ini kan tadi itu bentuk ijtihadnya ulama dalam tataran teknik. Itu. Lah, secara nilai penebusan, penyelamatan ini ya. Ini juga sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk taat. Artinya apa? Secara umum ma yuafiqus syariah, segala yang sesuai dengan syariat ya, dengan berbagai macam pendapatnya, berbagai macam teknik, jenis kegiatannya semuanya, baik terkait dengan Allah Subhanahu wa taala atau terkait dengan manusia, terkait dengan makhluknya Allah, selama ma yuafiqus syariah itu adalah sebagai penyelamat kita dari api neraka. Artinya apa? Ya takwa kan gitu kan? Dengan imtisalul awamir wajtinabun nawahi ya, menjalankan perintah, menjauhi larangannya Allah dan Rasulullah, maka akan menjadi sababiyah ya, sababiyah yang secara syariat, secara zahir dituntunkan oleh Rasulullah agar kita selamat dari neraka kan gitu. Itu secara umum konsep globalnya. Paham ya? Itu. Lah, dalam tataran teknik para ulama sufiyah, ulama thariqah ya, ini mempunyai jalan khusus dalam bentuk zikir fida. Sehingga ini enggak menafikan yang lain. Enggak perlu dibenturkan dengan yang lain. Artinya ada hal yang secara umum, ada yang secara khusus. Makanya kan, apakah thariqah itu? Thariqah adalah sayrah mukhtasoh, jalan yang khusus, kan gitu. Liqat ilmanazil, kan itu. Untuk menerobos keterdindingan hijab hati kita. Karena hijab paling besar adalah nafsu kita. Ya. Wataroki, dan untuk meningkatkan kita. Ya. Dari yang tadinya amarah bisu, suka memerintahkan keburukan, menjadi lawamah, sesal menyesali, maidu pada diri kita, akhirnya menjadi mulhamah, diilhami oleh Allah, dituntun mana yang tepat, mana yang kurang pas, mana yang baik, mana yang buruk, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan lantaran apa? Ya macam-macam lantarannya. Ya ada langsung jalbun ilai dari Allah, ada lewat harus belajar. Lah secara umum yaitu ya lewat belajar. Apa itu ngaji kitab, apa itu ngaji kuping, apa itu membaca, apa itu jalan macam-macam, itu di sekolah, di madrasah, di pesantren, atau di hutan, di lapangan, itu jalan ya kan, macam-macamnya metode, macam-macamnya bentuk model-modelnya pembelajaran itu sehingga tahu mana yang fujur, mana yang takwa. Setelah dilakukan
ya. Setelah mulhamah menjadi mutmainah, jiwa yang tenang kan itu. Setelah menjadi tenang menjadi radhiyah, puas, akhirnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Wataroki, meningkat fil ahwal wal maqamat. Itu tadi proses thariqah. Jadi jalan khusus itu. Lah, jalan khusus ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah, dari perilaku, pendapat, penetapan para sahabat, para ulama dan seterusnya. Sehingga tentang zikir fida sebagai tadi itu fida alana walau minan naran itu kan, ini adalah merupakan suatu yang hasil ijtihad para ulama sufiyah, para ulama thariqah, ya, sufiyah atau thariqiyah kalau Hadratus saya nyebut itu kan. Itu cara global itu semacam itu, secara global. Lah, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an ini membagi zikir fida dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama ataqoh sughra. Yang kedua adalah ataqoh kubro, pembebasan penyelamatan sughra kecil, yang kedua adalah besar. Istilah sughra dan kubro ini dilihat dari jenis ataupun berat tidaknya apa yang dibaca itu, sehingga didefinisikan oleh beliau untuk yang atas sughra ini dengan membaca subhanallah wa bihamdi 1000 kali, la ilaha illallah 70.000 kali itu. Yang ataqoh kubro ini dengan membaca surat Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Umpama kon maca dhewe 100.000 ngono ya apa? Itu. Jadi berhari-hari mungkin berbulan-bulan bagi kita ya. Dan ini tidak harus satu kali dudukan. Itu. Jadi tidak harus sekali duduk, tidak harus. Itu. Juga enggak harus pribadi kan itu kan. Yang dilakukan oleh beliau di samping secara pribadi tentunya beliau melakukannya, nebusinya kepada kita semua. Secara kolektif kita dituntun secara berjamaah, bareng-bareng. Wonge ono 100.000 enggak kira-kira itu? Lebih ya kan? Itu, jadi lebih. Itu kan. Lah itu hal yang meringankan bagi kita semua ya. Jadi itu. Jadi tentang istilah sughra kubra ini melihat jenis bacaan dan jumlah hitungan. Ya. Cuma untuk berapa menit yang ada di sini itu kan disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Kalau ngikuti plek seperti zamannya Yai mungkin ya berat sekali ya. Itu bermenit-menit kita kalau yang mimpin bukan Hadratus itu kan kadang rasane gitu ya. Merasa capek dan sebagainya. Itu kan mungkin kalau yang menangi beliau ya kan gitu. Baik, ala kulli hal. Jadi ada ataqoh sughra, ada ataqoh kubro. Nah, ini semuanya fida. Dan biasanya beliau sebutkan ataqoh sughra dalam doa-doa beliau kan, ataqoh kubro kan juga disebutkan kan. Itu artinya apa? Di dalam itu ada bacaan subhanallah ada. Ya kan? Meskipun 11 kali atau 7 kali itu ya. 11 ya. Di tahlilnya kan 11 ya. Tapi kan kali orang berapa itu, ya kan? Itu. La ilaha illallahnya itu yang menjadi kekhasan yang dituntunkan oleh beliau itu. Karena kan bagi tingkat pemula ini kan agar fokus ya dengan zikir la ilaha illallah, karena zikir la ilaha illallah itu sesuai dengan berbagai macam karakternya manusia.
Itu. Makanya yang dipilih bagi tingkatan kita itu la ilaha illallah itu karena apa? Yang paling pas sesuai dengan berbagai macam bentuknya karakter manusia. Itu. Beda dengan lafal-lafal yang lain. Itu ada kondisi-kondisi tertentu yang kurang pas dengan keadaan ataupun karakter diri kita, dengan nafsu kita dan sebagainya. Untuk la ilaha illallah itu sangat tepat, pas dengan kondisi apapun itu dan karakter apapun yang ada pada diri manusia. Dan itu sudah menjadi ketetapan para ulama sufiah thariqah ya. Ya kita dituntun dengan wiritan-wiritan yang setelah sholat ya, belum lagi nanti menjelang Ramadan itu kan untuk dzikir fidaknya dan sebagainya. Ini adalah pada prinsipnya ya untuk menyelamatkan diri kita agar diri kita, keluarga kita ini bisa selamat ya. Baik. Nah, dalam masalah ini dzikir fidah ini beliau menekankan ya, untuk menunjukkan kesungguhan itu semua mereka memberikan mahar, laksana kewajiban mahar dalam pernikahan ya kan. Ono zikir amplop itu aja yang dianukan oleh pengurus ini sebagai bukti ya, sebagai tarbiyah kepada kita semua ya, sejauh mana sih kesungguhan dari kita semua. Lah tentunya ini ya sesuai dengan kemampuan kita, maka ya kita upayakan untuk mengfidai ya diri kita, keluarga ya Mas yo hanya 20.000 ataupun berapa, beliau enggak mengharuskan sekian enggak. Tapi yang ditekankan ini adalah sebagai tarbiyah kepada kita semua ya, untuk menunjukkan kesungguhan kita. Sejauh mana sih kesungguhannya kita, kepedulian kita untuk keselamatan kita gitu loh. Keselamatan kita, keluarga kita dan sebagainya. Lah ini penting ya untuk diperhatikan bersama ya. Itu. Karena dzikir fidah ya, ini kesempatan kita kan, kesempatan emas kita di situ rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini turun ya, sehingga jenengan buka di muqaddimahnya bukan muqaddimah, takrit pengantar Sayyiduna Habib Zain bin Smith ya, tentang pujian beliau ya, rahasia tentang pertemuan malam dzikir fidah dan hol akbar di Kedinding itu. Saman buka itu. Ya. Nanti akan semakin mantap. Itu. Oleh karena itu ini menuntun kita ya. Jadi jangan dilihat sisi materi itu, jangan dilihat. Karena itu adalah untuk kita ya, untuk kita. Bahkan di antara ulama salaf ada yang menebus dirinya dari siksa api neraka dengan seluruh harta yang dimilikinya. Dalam memberikan mahar harus ada kesungguhan. Itu. Jadi yang dituntun oleh hadarat kesungguhan kita. Bukan jumlah besar, kecil, kesungguhan. Itu. Jadi kesungguhan. Karena itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang mempunyai kesungguhan mujahadah satu akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala hadain walladzina jahadu fina lanahdiyanahum, akan jaminannya Allah itu ya, akan diberi hidayah, dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa berhenti di situ? Tidak. Ya, ditutup lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan menyertai, akan disertai ma'iyah. Disertai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Orang-orang yang sungguh-sungguh tadi itu ya, itu ketuntun, kebimbing sehingga menjadi muhsin ya. Akhirnya disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan dalam cakupannya dua hal, ihsan kepada sesama kita sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ataupun ihsan secara spesial, secara khusus dalam kita beribadah, berubudiyah, abudiyah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah. Itu. Minimal kalau belum bisa semacam itu, wa ilam takun tarohu fa innahu yaroka. Sadarkan diri kita bahwa diri kita adalah selalu dipantau, diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga indikatornya apa? Kelas yang paling rendah ini indikatornya at-taisir fil a'mali sholihah. Dimudahkan dalam amal soleh. Sama lihat, amati murid-murid Hadratus Syekh itu, masih bodoh, ya nggak iso maca kitab. Tapi apa? Begitu mudahnya dalam melakukan amal soleh. Itu. Buktinya apa? Ukuran orang itu kan dalam perjalanan, ya kan? Saman pingin sejatinya teman, ajak dalam perjalanan. Sikap-sikap jati dirinya akan muncul itu dalam suatu perjalanan. Perjalanan lu ngori itu. Saya melihat dalam Wali Songo itu. Masuk sepuh-sepuh, wah jam telu, masuk kesel-kesel. Ya kan? Wah tahajud ya beliau bangun tahajud. Kita kadang masih tawar-menawaran itu kan. Itu at-taisir fil a'mali sholihat. Sudah musinin. Itu kata siapa? Syekh Amin Al-Qurdi. Ya, jadi ihsan itu satu adalah apa? At-taisir fil amali sholihat. Yang kedua adalah apa? Riqatul qulub. Jadi apa? Tipis hatinya, mudah disentuh. Itu. Yang ketiga ya tadi itu sudah musyahadah ya. Lah ketiganya itu termasuk cakupan daripada ihsan. Itu ya. Itu. Jadi itu yang dituntunkan oleh Hadratus Syekh. Artinya apa? Kalau kita rasakan ya, kita lihat saksikan itu dari hasil didikannya, yaitu membentuk tadi itu orang yang S2, kesungguhan dalam ini menjalankan tuntunan dan bimbingan. Lah kita meskipun belum S2 ya semoga ketularan lah ya. Semoga ketularan diri kita, keluarga kita, anak turun kita itu bisa mempunyai kesungguhan. Apalah artinya dunia jika dibanding dengan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Enggak ada artinya kan, enggak ada apa-apanya. Lah, dasar-dasar yang digali istimbat ya. Istimbat oleh para ulama sufiyah thariqah. Ini adalah satu firman Allah surat At-Taubah ayat 111. Dibaca sendiri ya. Surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amardhatillah wallahu raufum bil ibad ya. Jadi kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, oleh guru kita. Ini apa? Allah itu menjadi tujuan ibtigha mardhatillah. Makanya kita selalu dituntun Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu menjadi tujuan. Ya. Apakah hanya tujuan saja? Ya sarana prasarananya harus bimayar dhahu, kendaraannya dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal apa? Ya harus Islam. Kalau selain Islam bukan bimayar dhahu. Kan itu kan? Ya. Itu enggak akan diterima kalau selain Islam. Semua nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya adalah semuanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu.
Wa may yabtaghi ghairal islami dina falai yukbal. Kan itu kan? Ya. Jadi enggak akan diterima. Gitu. Jadi tujuannya genah ibtigha amardhatillah, bima yardhu, kendaraannya juga harus itu. Kalau kendaraannya tidak bima yardhahu, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan thariqah, ya tentunya nanti perlu dipertanyakan, perlu dievaluasi, perlu didandani dan seterusnya. Firman Allah surat Az-Zumar ya. Terus sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamlaul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau, ini macam-macamnya riwayat ya, atau syak minarawi, ma baina samawati wal ardi ya. Jadi pentingnya at-tuhur, mengsucikan lahir juga mengsucikan batin ya, tidak lahiriahnya saja kata Imam Ghazali radhiyallahu an, batin kita juga harus disucikan itu. Walhamdulillah tamlaul mizan ya, memuji pada Allah ini akan memperberat, akan memenuhi timbangan amal baik kita ya, dengan tasbih, hamdalah ini. Wassolatu nurun, sholat yang kita lakukan adalah merupakan cahaya gitu. Makanya kita dituntun oleh Hadratus Syekh tidak dicukupkan dengan sholat 5 waktu ya, tapi sholat sunnah. Ini karena menjadi cahaya yang akan membimbing menuntun diri kita. Sholat istikharah mutlaqah ini kan juga penting kan ya. Jadi masih enggak di organisasi untuk berjamaah, itu ya sebagai pendidikan kata Hadratus Syekh pada kita semua santri ini untuk melakukan secara pribadi ya, di samping isyraq, duha, itu istikharah mutlaqah, sholat isti'adzah, ini adalah instrumen-instrumen agar kita mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shadaqatu burhanun. Ya, sedekah ini mendermakan hartanya semampu kita. Ini adalah merupakan burhanun. Suatu yang nanti akan menjadi bukti empiris ya. Yang nyata. Ya, bentuk kegiatan sosial ya. Wasabru dhiyaun wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Ini yang penting. Kullu nasi yaghdu fabai'un nafsah famu'tikuha aw mubikuha ya. Jadi semua orang ini akan menjalani kehidupannya. Ada yang nanti mu'tikuha, atakoh tadi ini dari sini ya. Jadi atakoh ini dari sini. Baik yang sughra atau kubro, atakoh disebut fida ini dari sini. Famu'tikuha au mubikuha. Kita mau menyelamatkan diri kita dengan mengikuti tuntunan bimbingan Rasulullah SAW yang diteruskan oleh para ulama sampai pada guru-guru kita ya, ataupun mau lawan dari menyelamatkan ya, menjatuhkan diri kita pada kesengsaraan ya, memusnahkan diri kita. Itu terserah. Nah, ini bukan berarti kok baik yang ngikuti Rasul ataupun tidak, yang muslim atau tidak ini sama saja, bukan. Ini namanya istidrot gitu ya. Seperti zaman sebagai orang tua. Ya, ataupun ustadz lah, zaman sebagai pendidik. Ini wusto. Santri ini diomongin becek beler ya sampai ping 10 tetep beler. Wis karep-karepmu ngono. Ya kan? Mau tidur itu kan? Apa mau tekun atau mau lari-lari atau apa itu kan. Nah, itu bukan berarti kok membebaskan, bukan. Artinya itu adalah istidrot. Itu ya. Itu kita diajari untuk berpikir logis. Setelah
diberi prolog tentang tadi itu keutamaan-keutamaan, tuntunan-tuntunan syariat, Al-Qur'an itu ya. Ya terserah kamu mau menyelamatkan ataupun mau membinasakan dirimu. Itu kan. Ini kan kalau orang akalnya sehat ya tentunya akan menyelamatkan. Dengan apa? Ma yuwafiqus syariah. Itu secara umum, secara khusus karena kita dituntun dalam thariqahnya Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Sarrari Al-Isaki radhiyallahu an, ya ngikuti termasuknya adalah yang cara khusus dengan zikir fida, baik ataqoh suro maupun ataqoh kubro, ya. Ini dalam syarah Imam Nawawi, ya, ini syarah Muslim. Syarah Muslim ada berapa itu? 18 atau berapa jilid itu? 20 itu. Ya. Imam Nawawi mengatakan volume 3 halaman 102. Ya, sama lihat itu. Mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi tadi itu ya, famu'tikuha au mubikuha tadi itu menjalani hidup, mau menyelamatkan atau memusnahkan. Artinya apa? Setiap manusia ini berusaha dengan dirinya sendiri, lalu di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ya. Itu. Jadi ini kan cara syariat. Cara syariat karena kita di dunia darul asbab tempatnya usaha, ya dituntun cara syariat untuk melakukan taat, untuk melakukan amal soleh, minangka tebusane api neraka secara syariat. Nah, secara hakikat orang selamat dari neraka masuk surga adalah apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga hadis-hadis tentang ini enggak bertentangan dengan layat khuladukum ala jannah bi amali wala anta ya Rasulullah wala ana ila ayata ghamatiyanallah bi rahmah wa fi riwayatin wa fadlin, ya itu wa fadli. Itu kalian semua enggak akan masuk surga dengan amal kalian. Para sahabat bertanya, jenengan juga Rasul? Iya saya ya, kecuali Allah melimpahkan rahmat. Nah, ini hakikat. Hakikat masuknya surga seseorang, hakikat selamatnya seorang dari neraka, hakikatnya rahmatnya Allah. Hakikat. Yang mana hakikat itu tempatnya di batin, di dalam lubuk hati. Itu. Coro syariat, coro lahir, yo mayuwafiku syariah, melakukan apa-apa yang sesuai dengan syariat, termasuknya masalah zikir fida yang merupakan cara yang spesial dalam jalan thariqah, ya. Dalam konteks ini thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah yang dituntun oleh beliau itu minangka upaya, tetap hakikatnya adalah nanti rahmatnya Allah Subhanahu wa. Dua hal itu tidak bertentangan, ya. Likuli makolin makom. Itu setiap dalil, setiap pernyataan itu ada tempatnya masing hakikat ya tempatnya di hati, syariat ya secara lahir yang harus kita lakukan. Itu. Ya. Cara hakikat ya enggak ono sing iso jamin, itu kan cara hakikat. Tapi syariat ya bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini adalah sebagai rahmat, itu kan? Ya, itu. Nah, itu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari ini juga bisa dilihat ya hadis ini
Terus dalam Sahih Muslim tentang bahwa Rasulullah ini nggak bisa menjamin, ya. Ini juga Imam Bukhari menyampaikan, ya, Nabi ini dalam syarahnya, ya, syarahnya lagi, syarah Imam Muslim juga, ini yang dimaksud dengan sabda Rasul, sesungguhnya aku tidak berkuasa menjamin apapun kepada Allah untuk kalian. Ini agar apa? Agar kita itu tidak mengandalkan, ya, tidak mengandalkan nasab. Kalau tadi itu kita dididik layat khulatuk ma'al jannah, biar kita tidak mengandalkan pada amal. Makanya iktimat min alama itu? Min alamatil itimat alal amal nuksonu roja inda wujudiz zalal. Itu minangka peningkatan orang yang sudah yuafikus syariat, sudah bertoriko, ditingkatno, ya, ditingkatkan apa? Agar tidak bersandar pada amal. Bukan berarti kok memerintahkan untuk meninggalkan amal, enggak. Amalnya tetap dilakoni, tapi hatinya tidak senden, tidak mengandalkan pada amal. Demikian juga di sini, ya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, pernyataan Rasulullah, sesungguhnya aku tidak berkuasa menjamin apapun kepadamu agar apa? Seorang itu tidak mengandalkan pada nasab. Adanya nasab terus ya enggak manfaat. Apa? Ya harus senang, faroh, gembira. Bahwa itu anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai motivasi kita agar ngikuti pada leluhur-leluhur kita. Hikmahnya di situ. Sehingga nasab nanti tidak menjadi hijab. Kalau orang itu mengandalkan nasab, nasabnya akan menjadi hijab. Itulah, ini dididik oleh Rasulullah, ya. Oleh Hadratus Syekh kita dididik agar tidak mengandalkan amal, tidak mengandalkan nasab, tapi posisikan sesuai dengan tempatnya, ya. Itu. Dilihat sendiri bab 7 hadis yang ke-7 ini. Kembali ke yang lebih fokus lagi ini halaman 15. Dalam sebagian asar diriwayatkan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 70.000 kali. Jadi asar ada riwayat dari sahabat ataupun tabi'in, ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka hal itu akan menjadi tebusan dirinya dari api neraka, ya. Nah ini Sayyiduna Syekh Muhammad bin Abu Bakar Asyili Ba'alawi radhiyallahu anhum berkata, ayahku mengumpulkan jamaah, mereka membaca tasbih 1000 kali, kemudian menghadiahkan kepada sebagian orang-orang yang telah meninggal. Membaca la ilaha illallah 1000 kali, kemudian menghadiahkan kepada sebagian orang yang telah meninggal. Ya, penduduk Tarim Yaman sangat memperhatikan dan antusias dalam hal ini. Mereka berpesan kepada sebagian yang lain dengan menggunakan harta untuk hal penebusan itu. Ayahku adalah orang yang mendorong dan pendiri pelaksana kegiatan ini. Demikian inilah apa yang dikerjakan oleh kaum sufi secara turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Sebagian dari mereka berpesan agar menjaga dan melestarikannya. Lah kita dipertemukan dengan Hadratus Syekh yang sudah membawa tradisi semacam ini, itu harus kita syukuri. Sekarang menjadi tantangan kita, ini adalah sejauh mana kesungguhan dari kita semua. Itu, dan seterusnya bisa dibaca sendiri, ya. Sampai pada ini sebagai penutup, ini Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, ya. Ini Syekhul Akbar. Kalau Imam Sya'rani radhiyallahu an, termasuk ulama timur Mesir, itu dianggap timur tengah, ya. Timur tapi di tengah. Ini kalau menyebut Syekhul Akbar ini pakai al Akbar, ya, itu. Jadi tetap pakai al. Kalau yang Maghrib ini tidak, untuk membedakan dengan
Oh, untuk yang Ibnu Arabinya ya. Jadi Imam Sya'rani tetap Ibnul Arabi, pakai Al-Arabi itu. Lah kalau ulama Maghrib untuk Syekhul Akbar Muhyiddin bin Arabi Ibnu Arabi ini ya, untuk ini nggak pakai al itu, dengan alasan-alasan macam-macam agar tidak iltibas dengan itu Ibnul Arabi yang ahli tafsir, yang punya tafsir tafsir apa itu Quran ya. Nah, berapa jilid itu? 4 apa berapa itu ya. Nah, beliau berwasiat untuk menjaga dan mengerjakan amalan yang dapat membebaskan seorang hamba dari api neraka. Ini dengan membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Itu. Saman pernah ngitung enggak itu kalau malam tidak itu? Durung rampung wis fana ya. Sudah fana. Sudah wusul. Nah ini. Nah, sebagai tahadus binikmah karena Hadratus Syekh ini sudah wafat ya. Termasuk maroje dari kitab-kitab muntahobat adalah Futuhatul Makkiyah ya, karya Ibnu Arabi, terus yang diintisarikan oleh Imam Sya'rani ya dalam Al-Kibritul Ahmar, Al-Yawaqid wal Jawahir fil Aqaid Akabir. Imam Sya'rani itu kan mengintisarikan dari Futuhatul Makkiyah ya itu. Nah, beliau menuturkan tentang Ibnu Arabi ya dan sebagainya. Di antara manfaatnya adalah meluruskan karena beliau dituduh yang tidak gitu loh. Ya, oleh para pemikir, para peneliti. Jadi itu harus dipahami tujuan dari beliau untuk menjelaskan tentang itu ya. Dan alhamdulillah syukurillah saya pernah diceritakan beliau bahwa Hadratus Syekh ini juga ketika nyusun Muntaubat ini ditemui oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi radhiyallahu an, juga oleh Imam Sya'rani. Kita kan bersyukur kan? Ya kan? Alhamdulillah. Jadi bersyukur, hanya bersyukur kepada beliau ya, disyukuri untuk lebih tekun kita dalam berkhidmat dimanapun kita berada ya, sebagai pendidik untuk meningkatkan kualitas dalam belajar, dalam mengajar, dalam membaca, juga yang harus kita tingkatkan lagi dalam menulis secara kolektif. Oh ini musyawarah Fan itu MD musyawarah kelompok-kelompok itu namanya apa? Nah, MGMP ya kan? Lah nanti harus punya produk gitu lah. Punya karya bentuknya apa? Apakah tentang metodologi belajar, carane teknik ya kan? Tentang ataupun lebih ke isinya, tentang fikih itu kan? Ataupun tentang lah itu. Jadi monggo itu menjadi kreatif panjenengan semua yang harus diteruskan. Jadi jangan berhenti di sini. Ini Ustadz Saifuddin sampaikan ke Ustadz Abbas ya. Jadi itu arisalah diniyah nomor 2 ya. Kan mat la ilallah nomor 1 kan. Nomor 2. Nanti terus itu. Jadi produk-produk jenengan meskipun itu bukan tulisan saya, bukan tulisan Ustadz Abu zaman itu tetap itu produknya Al-Fitrah kan gitu kan. Itu jadi sebagai hikmah kita kepada Al-Fitrah. Ini jadi sangat penting ya. Monggo mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu alam bisawab wa ilal marju wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayuna wa taubiqul bina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran ila yaumiddin alhamdulillahi rabbil alamin.